Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, sebelum memulai pembelajaran seperti biasa, agar pembelajaran hari ini dilakukan secara lancar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, kita mulai. Berdoa selesai. Nah, baik, pada hari ini kita akan membahas materi mengenai eksponen. Apakah sebelumnya sudah tahu apa itu eksponen? Tidak. Oke, baik. Eksponen itu adalah suatu bentuk perkalian dengan bilangan yang sama, kemudian diulang-ulang. Jadi, intinya eksponen itu adalah perkalian yang diulang-ulang. Nah, eksponen juga disebut bilangan berpangkat. Tahu kan bilangan berpangkat yang 2 pangkat 2 seperti itu? Berarti kan 2 pangkat 2 sama dengan 2 dikali 2. Nah, seperti itu. Nah, dalam memahami eksponen ini, kita itu harus hafal mengenai perkalian. Dan selain perkalian juga kita harus hafal sifat-sifat dari eksponen itu sendiri. Nah, kita juga sebagai manusia memiliki sifat-sifat. Nah, eksponen juga sama memiliki sifat-sifat. Namun, sebelum kita masuk ke sifat-sifat eksponen, di sini kita akan bahas dulu bentuk umum dari eksponen tersebut. Nah, bentuk umum dari eksponen itu ada A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali titik-titik dikali A. Jadi A-nya ini dikalikan sebanyak N faktornya. Jadi A ini dikalikan sebanyak faktornya. Misalkan N-nya 10, berarti A-nya dikalikan 10, seperti itu. Dimana A-nya itu merupakan bilangan basis atau bilangan pokok. Nah, dan N-nya ini disebut dengan faktor atau besar pangkatnya. Nah, supaya lebih jelasnya lagi, kita masuk ke sifat-sifat eksponen. Nah, di sini kita akan membahas 8 sifat eksponen. Yang pertama itu ada A pangkat M dikali A pangkat M sama dengan, nah, karena ini bilangan pokok atau basisnya sama, kemudian operasinya dikali, maka pangkatnya itu kita tambahkan menjadi A pangkat M ditambah N. Ya, betul. Nah, kemudian kita masuk ke contoh ya. Di sini ada contoh 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3. Berarti hasilnya sama dengan 4 ya. Pangkat 2 ya ditambah 3. Iya. Berarti hasilnya sama dengan 4 pangkat 5. Iya, betul ya. Berarti paham ya. Kemudian ada sifat yang kedua, di mana A pangkat M dibagi A pangkat M sama dengan, nah, di sini basisnya sama namun operasinya dibagi, maka pangkatnya kita kurangi menjadi A pangkat M dikurang N. Ya, contoh 4 pangkat 6 dibagi 4 pangkat 2, maka hasilnya 4 pangkat 6 ya kurangi 2 ya, maka hasilnya 4 pangkat 4. Iya, betul ya, 4 pangkat 4. Lanjut, paham ya sampai sini ya? Oke, lanjut ke yang sifat ketiga, di mana ada A pangkat M kemudian dipangkatkan lagi M. Nah, jika seperti ini maka pangkatnya kita kalikan ya, kita kalikan menjadi A pangkat M dikali N, seperti itu. Contoh 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 4 menjadi 4 pangkat 2 dikali 4. ya, maka hasilnya 4 pangkat 8. iya, betul ya. Paham ya. Oke, selanjutnya sifat yang keempat, yaitu ada A dikali B pangkat M. Nah, karena di sini basisnya itu tidak sama ya, dan ini A, ini B, maka cara menyelesaikannya itu kedua bilangan pokok ini kita pangkatkan dengan M menjadi A pangkat M dikali B pangkat M, seperti itu. Contoh saja langsung. Di sini ada 2 dikali 3 dipangkatkan 2, maka hasilnya 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Iya, betul ya. Sekarang sifat yang kelima, yaitu ada A per B pangkat M, atau A dibagi B dipangkatkan M. Ini juga sama seperti yang tadi, karena di sini basisnya beda, maka kita
pangkatkan kedua basis atau bilangan pokok ini dengan faktornya yaitu n. Dengan bilangan pangkatnya yaitu n, maka itu menjadi A pangkat n dibagi B pangkat n. Kita langsung ke contoh. Misal di sini ada 5/3 dipangkat 5 dibagi 3 dipangkatkan 2. Maka hasilnya adalah 5 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2. Ya, seperti ini ya, paham? Oke. Dan sekarang ada yang sifat ke-6. Di sini ada 1/A pangkat M sama dengan A pangkat negatif M. Jadi kalau misalkan nanti ada soal, misalkan pangkatnya itu ada negatif, supaya lebih mudah dalam pengerjaannya, kita ubah menjadi 1/A pangkat M. Contohnya seperti ini. Misalkan ada 4 pangkat negatif 3, maka hasilnya itu 1/4 pangkat 3. Seperti itu. Paham? Lanjut ke yang sifat ke-7. Sifat ke-7. Di sini ada akar N dari A pangkat M. Nah, kalau seperti ini, kalau ada akar ya, di sini itu harus kita lihat, kita bisa jadikan bahwa menjadi A M per N, di mana M-nya itu kita bisa jadikan pembilang dan N-nya itu bisa dijadikan penyebut dengan syarat N-nya ini tidak harus lebih dari atau sama dengan 2. Nah, contoh misalkan di sini ada akar 3 dari 4 pangkat 6. Maka hasilnya itu ada 4 6/3. Seperti itu. 6 dibagi 3 itu berapa? 5. Maka hasilnya adalah 4 pangkat 2. Iya, betul. Paham nggak sih? Ini lumayan ya, agak ribet gitu. Lalu sifat yang terakhir, yang ke-8, ada A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi berapapun nanti, kalau misalkan ada soal berapapun, mau itu 1.000.000 semiliar, dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya itu akan sama dengan 1. Oke? Nah, syaratnya ini A-nya itu tidak boleh 0, karena jika A-nya itu 0, maka itu tidak akan terdefinisi. Nah, baik. Di sini ada beberapa contoh soal ya. Contoh soal. Yang pertama itu ada 6A dipangkatkan 3 dipangkatkan lagi dengan 2 dibagi 2A dipangkatkan 4. Nah, sini kita lihat 6A pangkat 3 dipangkatkan 2 berarti itu sama dengan yang mana? Operasi yang mana? Yang ini. Operasi yang mana? Jika ada A pangkat M dipangkatkan lagi M, berarti kita menggunakan operasi yang ke-3. Ya, dimana pangkatnya itu kita tarik. Ya, betul. Maka ini menjadi 6 pangkat 6A pangkat 3 dikali 2 dibagi 2A pangkat 4. 3 dikali 2 itu berapa? Ya, berarti 6A pangkat 6 dibagi 2A pangkat 4. 6 dibagi 2? 3. Ya, 3 ya. Berarti kita bagi dulu ininya. Berarti 3. Kemudian karena ini pangkatnya dibagi, berarti kita menggunakan yang sifat ke-2. Dimana pangkatnya itu kita kurangi. Iya, betul. Di sini berarti 3A pangkat 6 dikurang 4. Maka hasilnya 3A pangkat 2. Iya, betul ya. Paham ya? Oke. Lanjut ke soal selanjutnya. Ini soalnya lebih meningkat ke yang agak susah ya. Di sini ada diketahui A itu sama dengan 1/2. Oke. B sama dengan 2 dan C sama dengan 1. Berapa nilai dari A pangkat negatif 2 dikali B dikali C pangkat 3 dibagi A dikali B pangkat 2 dikali C pangkat negatif 1.
kita lihat di sini, kita masukkan di mana A-nya itu 1/2, kemudian B-nya itu 2, dan C-nya itu 1. Kita masukkan. Di sini kan ada 1/2 ya. 1/2 A-nya itu. 1/2 pangkat negatif 2 dikali 2 dikali 1 pangkat 3. Dibagi dengan 1/2 dikali 2 dikali 1 pangkat negatif 1. Kita lihat yang ini di mana? A pangkat negatif 2N. A pangkat negatif N. Berarti M. Jadi kita gunakan rumus yang mana? Iya, di mana jika pangkatnya negatif berarti kita bisa rubah ke yang positif. Ya kan? Berarti kan ini mah kan yang ininya positif. Berarti kita rubah ke negatif. Berarti 2 pangkat negatif 1. Iya, betul. Kemudian kita pangkatkan dengan negatif 2 dikali 2. Nah, ini 1 pangkat 3, berarti satunya kita kalikan 3 kali menjadi 1 kali 1, 1, 1 kali 1, 1. Tetap ya, kalau 1 dipangkat berapapun hasilnya akan 1. Lalu kita ini bagi dengan 1/2 dikali, maaf ini tadi B-nya B kuadrat ya, berarti 2 kali 2, 2 pangkat 2. Iya, betul. Kemudian 1 dipangkatkan negatif 1 seperti yang tadi. Jika pangkatnya negatif, supaya lebih memudahkan berarti kita pangkatkan menjadi positif dengan cara di 1/A pangkat M ya. Maka ini menjadi 1/1. Nah, kemudian kita langsung jumlahkan 2 pangkat negatif 2 itu hasilnya akan 2 pangkat negatif 1 dipangkatkan dengan negatif 2, berarti negatif 1 kita kalikan dengan negatif 2, berarti hasilnya negatif kali negatif 1 dikali 2. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 2 dikali dengan 2 dikali 1 iya. Dan 4 dibagi 2 dikali 1 oke. 2 pangkat 2 sama dengan 4 dikali 2 oke. Dibagi 2 8 dibagi 2 oke. Paham ya? Oke. Nah, ini ada contoh soal yang terakhir. Ini lebih sulit soalnya. Di sini kita disuruh untuk tentukan nilai dari persamaan berikut. Persamaannya itu 5/5 pangkat X dikurang 3 dipangkatkan dengan 2 sama dengan akar 3 dari 1/125. Nah, di sini kita itu harus mengkalikan. Di sini berarti sama dengan 5 pangkat 1. Ini tuh kayak seperti yang sifat ke-6, yang positif itu loh, yang negatif, yang menjadikan positif. Nah, ini 5 pangkat 1 dikali 5 pangkat, karena ini awalnya X-nya itu negatif, positif, maka kesini jadi negatif X dikurang 3 dipangkatkan dengan 2. Nah, 125 ini kan terlalu besaran. Kita ubah ke bilangan berpangkat, yaitu sama dengan 5 pangkat 3, karena 5 kali 5 25 dan 25 dikali 2 itu hasilnya 125. Maka menjadi 1/5 pangkat 3 dipangkatkan dengan, karena ini akar 3 berarti dipangkatkan dengan 1/3. Seperti itu. Kemudian kita jumlahkan dulu yang ini yang di dalam kurung. Yang 5 dikali 5 pangkat X dikurang 3. Di sini kan ada 1, kemudian di sini ada 3. Maka hasilnya adalah 4 ya. 1 ditambah 3, 4. Maka 5 pangkat X dikurang 4 dipangkatkan 2. Atau kita rubah di sini ya, jadi 5 pangkat 4 dikurang X dipangkatkan 2. Maka kemudian yang di sini kita tulis. Karena ingat, jika seperti ini berarti kita rubah ke ini. Sifat yang ke-6 masih ingat? Kalau misalkan ini positif berarti awalnya negatif kan pangkatnya. Berarti 5 pangkat negatif 3 dipangkatkan 1/3. Nah, ini langsung bisa dimakan. Nah, ingat di sini pangkatnya itu 5 pangkat 4 dikurangi X dikali dipangkatkan dengan 2. Berarti pangkatnya itu sama-sama dikali ya. Maka 5, 4 kali 2 dikurang 2 kali X
2x ya. Kemudian sama dengan di sini kita negatif 3 dibagi 3 berarti hasilnya negatif 5 pangkat negatif 1. iya tuh. Nah, karena di sini basisnya udah sama ya, di sini 5, di sini 5, maka karena kita ingin mencari nilai x kan, tadi disuruh mencari nilai x, berarti ininya udah ya, berarti kita selesaikan yang pangkatnya. Berarti 8 dikurangi 2x sama dengan negatif 1. Lalu kita pindah luaskan yang 8-nya ke kiri, ke kanan. Negatif 2x sama dengan negatif 1, karena di sini awalnya positif, pindah luas menjadi negatif 8. Negatif 2x sama dengan negatif berapa? Negatif 1 dikurangi 8? Negatif 9. Iya, betul. Maka x sama dengan negatif 9 dibagi negatif 2. Hasilnya x sama dengan 4, 1, 2. ya betul ya. Gimana, paham? Apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Ya, mungkin sekian pematerian pada hari ini. Kurang lebihnya teteh mohon maaf ya. Di sini kita sama-sama belajar. Semoga kedepannya bisa jauh lebih baik lagi dan bisa paham mengenai ini. Nanti di sekolah di kelas 10 ini akan dibahas ya. Dan SMP juga ada sih sebenarnya. Nah, mungkin sekian pembelajaran hari ini. Alhamdulillah hari ini pembelajarannya lancar. Kita tutup pertemuan hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.